Shalom sahabat WP yang dikasihi Tuhan. Renungan harian Wanita Bijak hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dengan judul Komitmen Yosua. Firman Tuhan diambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28 dan Ibrani pasal 12 ayat 28. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28 dan Ibrani pasal 12 ayat 28. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami sungguh limpah dengan syukur ya Bapa, Engkau anugerahkan kepada kami hari yang baru, satu kesempatan anugerah yang luar biasa untuk kami boleh membenahi diri kami sehingga hidup kami makin berkenan kepadamu. Hamba sangat percaya ya Bapa, Engkau menyertai kami semua hari ini. Dan saat ini ketika kami mendengar akan firman-Mu, kami boleh menangkap, menerima firman-Mu sebagai tuntunan buat kami hari ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Hamba serahkan seluruh doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. Demikian sabda Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Tebero. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sepor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu,
demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allah. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Mengapa Yosua melakukan pembaruan
perjanjian di Sikem? Apa komitmen Yosua tentang imannya? Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sahabat WB yang terkasih, pasal terakhir dari kitab Yosua ini, judul perikopnya adalah Pembaruan Perjanjian di Sikem. Yosua mengumpulkan semua tua-tua dan kepala kaum serta para pengatur pasukan dan mereview hal-hal besar dan ajaib yang Allah kerjakan atas bangsa Israel sampai akhirnya mereka masuk tanah perjanjian. Di ayat 14 dituliskan bahwa Yosua mengingatkan dan mengajak bangsa Israel untuk hidup takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ayat 15 menyatakan komitmen pribadi Yosua dan seluruh keluarganya. Namun, jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sahabat WB, keputusan dan komitmen Yosua ini menjadi begitu kuat karena Yosua melihat dan mengalaminya selama dia menyertai Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan menghasilkan komitmen pribadi untuk memilih taat dan mempercayai Tuhan. Sahabat WB, apakah engkau terus mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan? Bagaimana dengan komitmen pribadimu kepadanya? Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak. Hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami memperkuat komitmen kami, untuk kami mendedikasikan ulang hidup kami, dan mengambil satu keputusan. Kami hanya beribadah kepadamu, Allah yang benar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau akan menjadi Tuhan, menjadi Bapa, menjadi kekuatan, penghibur. Bahkan Engkau satu-satunya juru selamat bagi hidup kami. Kami rindu untuk kami makin hari makin memperkuat iman percaya dan pengiringan kami akan Engkau. Dan biarlah senantiasa kami boleh ingat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami bersyukur bahwa sebagaimana adanya kami hari ini, semuanya ini karena karya-Mu, semuanya ini karena kebaikan-Mu. Dan kami mau terus ingat dan menjadikan pengalaman pribadi kami dengan Engkau menjadi satu kekuatan untuk kami membangun komitmen untuk terus hidup di dalam Engkau selama-lamanya. Dan kami rindu, kami memiliki pengalaman-pengalaman pribadi lebih lagi dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dan kami serahkan seluruh keberadaan kami, hari-hari kami, hidup kami hanya ke dalam pengaturan-Mu yang sempurna. Sebab Engkaulah Allah kami. Perbuatlah apa yang Kau pandang baik atas kami. Sebab kami ini milik-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.